Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sebagaimana telah kita jelaskan tentang perkataan Imam Syafi'i dan juga dinyatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya keajaiban dan kesaktian ternyata bukan cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang saleh, bahkan bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli batil. Tadi penyihir sakti juga bisa sakti penyihir. Kemudian contohnya lagi dukun juga bisa sakti, bahkan rahib, pendeta juga bisa sakti. Dari situ kita harus bisa bedakan mana kesaktian yang benar-benar karamah dari Allah dan mana kesaktian dari syaitan. Maka pada kesempatan ini saya akan menyebutkan perbedaan antara karamahnya Allah dan kesaktian syaitan. Apa bedanya antara karamah Allah? Kalau kita orang punya kelebihan, ini dia wali atau syaitan, wali Allah atau wali syaitan, maka saya akan sebutkan beberapa perbedaan. Yang pertama para hadirin, karamah para wali disebabkan keimanan dan ketakwaan. Sedangkan keajaiban dan keluar biasaan yang merupakan bantuan syaitan disebabkan hal-hal yang merupakan hal-hal yang terlarang. Oleh karenanya kalau ternyata kesaktian tersebut ya disebabkan perkara-perkara yang disenangi oleh syaitan seperti kesyirikan atau kemaksiatan atau kebid'ahan, maka itu bukan karamah. Maka itu bukan karamah. Misalnya ada orang sakti tapi harus syaratnya harus misalnya mencuri beras, harus mengambil beras curian, maka dia pun sakti. Kemudian dia makan 2 butir beras tapi harus beras curian, maka ini bukan dari Allah tapi dari jin, dari syaitan. Contohnya dengan kebid'ahan, hati-hati. Banyak orang juga dapat karamah dengan kebid'ahan, bukan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, dari syaitan. Dan saya pernah mengalami di sini, saya berhadapan dengan seorang orang tersebut sekarang sudah menjadi ustadz ya. Ustadz Masya Allah dikenal, namun saya tidak mau sebutkan namanya, nanti dia malu. Teman saya di Madinah, bukan Ustadz Ahmad Zinun ya, bukan. Nanti kira bukan. Ustadz tersebut pernah bilang sama saya, Firanda tolong ruqyah saya. Dia terganggu, maka saya pun baca Al-Quran. Maka dia pun kepanasan. Saya bilang, kok kenapa ini kepanasan? Saya terganggu. Sejak kapan? Dia bilang dulu, waktu zaman-zaman jahiliyah, dia ingin cewek-cewek suka sama dia. Maka dia pun baca surat Yusuf. Supaya kan Nabi Yusuf kan tampan kan? Supaya dia juga tampan, disukai oleh para wanita. Bayangkan dia baca surat Yusuf dengan niat agar disukai wanita, malah kemasukan jin. Padahal Al-Quran mengusir jin atau tidak? Namun tatkala niat dia adalah bid'ah, salah, malah kemasukan jin. Saya tidak tahu sekarang dia sudah sembuh atau belum. Tapi saya lihat dia sekarang sering berdakwah, alhamdulillah, dan banyak yang hadir pengajiannya. Ya, namun saya tidak enak mau nanya-nanya, jinmu masih ada atau tidak? Tapi saya dulu ruqyah dia. Artinya bayangkan dia kemasukan jin gara-gara bid'ah. Contohnya lagi, saya pernah menghadapi waktu saya sama Ustaz Abu Sa'ad, kebetulan ada orang yang kemasukan jin, Ustaz Abu Sa'ad ngeruqyah. Orang ini ternyata kemasukan jin gara-gara apa? Gara-gara baca ayat kursi. Ayat kursi yang harusnya mengusir jin, dia baca, ada dalam buku dia baca, barang saya baca ayat kursi dalam waktu 7 hari 7.000 kali, kalau nggak salah 700 kali, saya lupa. Maka akan begini-begini. Ternyata dia baca sampai pada titik terakhir malah kemasukan jin. Kenapa? Karena itu bid'ah yang dia lakukan. Sehingga banyak orang yang punya kesaktian dengan zikir-zikir khusus. Ini zikir-zikir bid'ah ini akan mendatangkan jin. Kalau ada orang tidak sakti gara-gara baca misalnya apa tertentu, yakinlah itu dalam dirinya ada jin. Baca Quran dia akan kepanasan. Makanya saya katakan, kesaktian-kesaktian tersebut terkadang diperoleh dengan kesyirikan, terkadang dengan kemaksiatan, ya, terkadang dengan apa? Kebid'ahan. Ini semua dicintai oleh syaitan dan bisa mendatangkan kesaktian. Adapun karamah yang asli tidak perlu begitu-begitu. Yang penting bertakwa, salat malam, maka tiba-tiba Allah berikan karamah. Yang kedua, di antara perbedaan antara karamah dengan ilmu sihir, karamah tidak bisa dibatalkan dengan bacaan apa saja, tidak bisa dilawan. Adapun kesaktian bisa dibatalkan dengan macam-macam. Oleh karenanya kalau Allah sudah kasih karamah, tidak ada yang bisa batalkan karamah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu bisa dibatalkan, bisa kalah. Ilmu itu bisa kalah. Makanya saya dulu sering hadir acara akrobat. Misalnya anaknya dimasukkan dalam box, dalam karton, kemudian ditusuk pakai apa? Pedang. Ditusuk, ternyata tidak mati.
Namun sebelum dia mengadakan acara tersebut, dia mengatakan kepada para hadirin sekalian, mohon maaf yang punya ilmu, kita tahu saya sedang mencari nafkah, maka tolong jangan ganggu saya. Kenapa dia takut kalau ada yang macam-macam ditikam anaknya mati betulan? Kenapa? Karena ilmu, kalau ilmu tersebut ilmu sihir, maka bisa dibatalkan dengan azan atau dengan ilmu sihir yang lebih sakti. Oleh karenanya antum tatkala terjadi kasus antara kaum muslimin dengan orang-orang Dayak, betapa banyak kaum muslimin yang sakti-sakti sebelum berperang. Pakai mandi kembang lah macam-macam, ternyata kalah juga. Kenapa? Setannya Dayak lebih sakti. Benar. Sampai ada seorang ikhwan lari, saya ketemu dia langsung, dia datang ke Pondok Jamilur Rahman. Dia dulu di UGM Fakultas Kehutanan. Dia datang dengan penuh ketakutan. Saya bilang, "Kenapa?" "Saya ini diangkat sebagai komando peperangan, komandan peperangan oleh orang-orang Dayak." Kenapa? Kata mereka, dalam diri saya banyak aliran raja. Jadi dia kabur, saya enggak mau jadi komandan, tapi dipaksa jadi apa? Komandan. Sampai dia bilang bagaimana ilmu yang, sampai dia sering meruqyah dirinya. Dia sering putar murotal sampai rusak kaset, dia masukkan lagi, tipnya rusak, dirusak sama jin. Sering ada gelegean seperti bau tikus busuk. Jadi jinnya terbakar sedikit demi sedikit. Artinya dia sakti, sampai dia katakan kita bisa mendengar pembicaraan orang-orang tersebut yang musuh kita dengan seperti ada hewan, burung kita kirim, maka kita dengar dia bicara apa. Artinya saya katakan kalau memang ilmu yang dimiliki oleh kaum muslimin tadi untuk berperang adalah dari karomah dari Allah, maka tidak mungkin kalah. Tidak mungkin apa? Kalah. Namun itu bukan dari Allah, dari jin juga. Maka tatkala bertemu dengan jin yang lebih sakti, ya kalah dia. Karena enggak bisa. Sampai saya ketemu dengan saudara-saudara kita yang berjihad dari Ambon, waktu belajar, kan waktu itu ada pendidikan para dai, orang-orang Ambon yang berperang didatangkan ke Pondok Jamilur Rahman, kemudian kita ajari. Ya. Mereka cerita bagaimana tatkala kita berperang, tahu-tahu orang-orang kafir itu mengeluarkan cewek-cewek telanjang bulat di depan kita. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang Islam punya ilmu kebal. Namun kalau jinnya lihat cewek telanjang, jinnya kabur semua. Jadi enggak kebal lagi. Benar ini? Jadi begitu mau perang kan kebal, tung kan gini. Oh, ayo gini, orang kafir juga takut ini, kebal. Makanya dikeluarkan cewek-cewek telanjang, sudah enggak kebal lagi, jinnya kabur. Jinnya sampai diketahui oleh orang kafir ilmu-ilmu seperti itu. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu, kita katakan kalau itu karomah tidak mungkin dibatalkan dengan apapun. Tetapi kalau itu ilmu sihir atau ilmu dukun, maka bisa gagal dan bisa batal. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara karomah dengan ilmu sihir. Karomah tidak ada ilmu untuk mempelajarinya. Orang dapat karomah tinggal dia salat, tahu-tahu diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Khalid bin Walid, tahu-tahu dia minum racun tidak mati. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak pernah belajar ilmu karomah. Tahu-tahu kemudian tatkala dia hendak menyerang orang-orang kafir, sementara dibatasi oleh lautan, Allah jadikan lautan tersebut seperti tanah sehingga dia bisa naik kuda di atas lautan tersebut. Ini tidak ada ilmu untuk pelajarinya. Tiba-tiba Allah berikan apa? Karomah. Oleh karenanya kalau ada ilmu mencari karomah, harus begini, itu yakin bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari jin. Jadi karomah bukan ilmu baku. Karomah bukan ilmu baku. Karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya banyak ilmu-ilmu tenaga dalam itu bukan dari Islam, tapi menggunakan jin. Semakin banyak jin dalam tubuhnya, dia semakin sakti, semakin banyak ilmu yang dia miliki. Saya dengar ada ilmu tenaga dalam yang tidak pakai jin. Saya dengar katanya ada, wallahu alam. Tetapi itu jelas bukan karomah, karena orang kafir juga bisa. Orang kafir juga bisa. Karena katanya karomah orang yang beriman. Kalau tenaga dalam, kok orang kafir juga bisa punya tenaga dalam? Ya. Apalagi kita lihat praktek-praktek tenaga dalam tersebut, ya, harus emosi, harus ini, harus macam-macam. Saya bilang kalau tenaga dalam itu dari Islam, itu karomah dari Islam. Harusnya Nabi Muhammad SAW tahu ilmu tersebut. Kita tanya sama mereka, kamu bilang ini ilmu tenaga dalam dari Islam. Nabi tahu enggak? Padahal kebutuhan terhadap tenaga dalam lebih dibutuhkan di zaman Nabi Muhammad SAW tatkala perang masih menggunakan pedang dan anak panah. Kenapa Nabi tidak tahu? Kenapa tidak ada diriwayatkan Abu Bakar kemudian begini-begini depan orang musyrikin, orang ketemu Abu Bakar sakti, enggak ada yang berani. Tapi mereka perang kemudian meninggal dunia sebagaimana yang lainnya. Kemudian ya ikhwan, saya heran ya. Benar-benar saya heran. Kita ini Indonesia ini banyak sekali yang sakti, banyak atau tidak?
Banyak, ilmu-ilmu banyak. Namun dijajah Belanda 350 tahun. Apa faedahnya kesaktian tersebut? Katanya sakti jagoan, tapi dijajah Belanda 350 tahun nggak bisa apa-apa. Kemudian katanya kita ini orangnya sakti-sakti. Kenapa main bola kalah terus? Padahal kan gampang, tinggal tiup cingkan lagi. Harusnya kan bisa itu. Nggak usah ilmu jauh-jauh, bikin bola itu masuk gawang saja. Masa nggak bisa? Seluruh dukun Indonesia sudah berkumpul. Biar kemudian bolanya yang ditangkap, nyeles ke sini. Harusnya kan bisa, tapi nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena setan punya kode etik. Untuk begini-begini nggak bisa dia, oh ini nggak bisa. Pikirnya aneh, buat apa kalau gitu kesaktian-kesaktian tersebut? Buat apa? Buat apa kemudian mandi kembang kalau kemudian waktunya jihad, kemudian tidak jihad? Malah kemudian mungkin menjaga gereja, menjaga apa faedahnya kalau begitu sakti-sakti? Buat apa? Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya itulah yang menjadi perbedaan, bahwasanya karamah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak dipelajari dan tidak bisa dibatalkan, datang dengan tiba-tiba sesuai dengan kebutuhan. Dan karamah tersebut terkadang tidak selama-lamanya, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian menaikkan kudanya di atas air seperti apa? Seperti tanah, tidak setiap saat dia bisa bikin air seperti tanah. Tiba-tiba Allah bikinkan dia, tahu-tahu kemudian dia bisa berjalan. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid bukan tatkala minum racun tidak meninggal, bukan berarti kalau setiap saat dia minum racun tidak meninggal, tidak. Saat itu saja. Ya, artinya saya katakan karamah Allah berikan berdasarkan apa? Kebutuhan. Dan tidak bisa dipelajari. Dari sini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengaku sebagai wali atau dianggap wali oleh orang lain, maka mudah kita tinggal ngecek amalan orang ini sebagaimana wasiat Imam Syafi'i. Ya, kata Yunus bin Abdul A'la, qultu li Syafi'i qala Laits bin Sa'ad, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab wa sunnah. Kata Laits bin Sa'ad, kalau seandainya kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan langsung kau percaya sama dia sampai kau timbang amalan dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, qassara Laits masih kurang. Hatta idza ra'aitum ar-rajul yamshi 'alal hawa, bahkan meskipun kalian melihat sang lelaki tersebut terbang di udara, fala taqtarru bihi, jangan kalian percaya sama dia hatta ta'ridu amalahu aw amrahu 'alal kitab was sunnah, sampai kau timbang perkara dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita terapkan kaidah Imam Syafi'i ini, kaidah yang sangat agung. Ada orang dikatakan wali, lihat cek dia. Bagaimana sikap dia dengan hadis-hadis Nabi. Gampangannya antum buka Riyadhus Shalihin. Ini kan hadis-hadis Nabi isinya, Riyadhus Shalihin. Tayyib. Orang ini katanya wali. Tapi dia bilang bahwasanya Inul tidak jadi masalah joget-joget seperti itu. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, bab boleh joget. Ada enggak dalam Riyadhus Shalihin? Bab boleh joget-joget. Oh, enggak ada. Dari mana seperti kalau gitu? Dia mengatakan Al-Quran kitab porno. Kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, ada enggak bab Al-Quran kitab porno? Enggak ada. Terus mana yang sesuai dengan sunnah kalau begitu? Mana yang sesuai dengan sunnah? Dia mengatakan, oh semua bab, dia mengatakan semua agama pluralisme, bapak pluralisme, semua agama benar. Kita bilang dari mana seperti itu? Jadi caranya mudah. Kalau ada orang dikatakan wali, tinggal kumpulkan pernyataan dia, kumpulkan perbuatan dia, kemudian kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ambil dari Riyadhus Shalihin, kita cek. Kalau ternyata enggak ada, berarti itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya mudah. Begitu saja. Ini maksud saya, itu kajian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, siapapun yang dianggap wali, maka kita tinggal cek perbuatannya dan perkataannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.